Baik, kembali lagi di channel saya Tools ID 89. Pada video kali ini saya akan melakukan mining di HP Android menggunakan aplikasi Termux. Sebelum kita memulai mining ya, kita harus perhatikan terlebih dahulu handphone yang kita gunakan untuk mining. Dan ini saya menggunakan handphone Oppo F3 dengan spesifikasi RAM 4, lalu internal memorinya 64 GB, dan prosesornya saya rasa cukup buat untuk mining, karena saya sebelumnya sudah pernah nyoba menggunakan handphone Oppo F3 ini, menghasilkan hash rate-nya itu bisa sampai 2,5 atau sampai 2,8 MHz. Jadi lumayan bagus untuk melakukan mining di Coinverse ini. Oke, baik, saya lanjutkan. Untuk miningnya itu kita persiapkan aplikasi Termux, bisa kita download di Play Store Termux, lalu kita install. Setelah kita install, lalu kita buka aplikasinya dan siapkan scriptnya untuk di copy paste di aplikasi Termux ini. Kebetulan saya sudah ada di saya menggunakan notepad, jadi tinggal copy paste saja di sini untuk mempersingkat. Yang awalnya kita harus update dulu, step-stepnya seperti itu: update, upgrade, terus itu kita download yang namanya OS Linux-nya, upgrade. Habis itu kita download Ubuntu SH-nya. Di aplikasi Termux ini kita install Ubuntu untuk melakukan mining di Coinverse. Stepnya hampir sama seperti kita install Ubuntu di STB ya, hampir sama stepnya. Jadi codingnya hampir sama juga, tinggal package-nya atau GitHub-nya itu yang berbeda, tapi pada dasarnya semua sama. Jadi kita tinggal copy paste. Di sini kita akan mendownload file sebesar 55 MB. Selain menggunakan Oppo F3 ini, saya menggunakan juga handphone Realme C15 yang dimana spesifikasinya hampir sama dengan Oppo F3 ini. Dia menghasilkan sama hash rate-nya itu 2,5 atau sampai 3 juga pernah. Jadi kalau misalkan lagi benar-benar poolnya itu lagi kosong, atau dan internet kita lagi benar-benar stabil, itu kita bisa mendapatkan hash rate yang paling bagus.
Dan juga kita bisa mainingnya selain virus juga kita bisa mining juga pakai yang kemarin tuh yang saya bahas, yaitu pakai X Monero juga kita bisa, dan LTT juga kita bisa. Yang penting sesuaikanlah dengan spesifikasi yang teman-teman punya, jangan terlalu memaksakan. Cari koin yang benar-benar menghasilkan profitnya seimbang antara profitnya dengan pengeluaran, yaitu costnya listrik ya. Oke, sudah selesai mendownload, tinggal si Terboxnya itu akan membaca si Ubuntu-nya ini dulu. Oke, sudah masuk. Kita langsung script selanjutnya, yaitu yang ini ya. Salin. Oke, sudah masuk ke root localhost, masuk ke Ubuntu-nya. Sebelum itu baru kita update dulu, siapa tahu ada package atau updatean sistemnya yang terbaru dari Ubuntu-nya. Yang pertama itu update termuknya ya. Yang ini kita udah masuk Ubuntu, itu update Ubuntu-nya.
Oke, sudah update Ubuntu-nya, kita langsung upgrade. Kalau tidak ada upgradean, lanjut ke kita install yang ini ya. Yes, kita mendownload 214 MB. Dan untuk mining di handphone Oppo F3 ini itu bisa menguras baterai ya teman-teman. Jadi kalau saya sendiri itu bisa 24 jam saya gunakan, nggak, saya 24 jam sih, paling saya gunakan kalau di kantor saya pakai buat mining juga. Jadi saya casnya pas siang, lalu saya cabut lagi sore, udah habis 8 sekitar 40% di jalan saya matikan, lalu sampai rumah saya cas lagi sampai penuh lagi, nanti pas malam itu saya ngecas lagi. Jadi kemungkinan kalau handphone Oppo F3 ini dengan baterainya itu sekitar 1500 apa berapa ya, yang kapasitas baterainya itu bisa ngecasnya 2 kali. Kalau misalkan handphone Realme C15 kan itu baterainya lumayan besar, kapasitasnya 3000, 4000, 5000 lupa saya, itu bisa ngecasnya hanya sekali saja, dan itu bisa digunakan bisa kita gunakan berbarengan gitu ya. Kalau handphone Oppo F3 ini agak lambat dia kalau kita udah mining nih, melakukan mining. Kalau kita pengen balik ke home atau itu agak responnya agak lambat. Jadi emang sesuai dengan spesifikasinya masing-masing handphone ya. Kalau misalkan handphonenya prosesornya itu sampai 8 core atau 8 octa core, itu kemungkinan dia agak tidak nge-lag. Tapi kalau misalkan masih quad core, itu kemungkinan nge-lag sedikit sih. Jadi itu perbedaan antara dua handphone yang saya gunakan buat mining. Misalkan, dan saya coba lagi di Oppo A37 yang RAM-nya 2 itu benar-benar nge-lag. Jadi nggak saya rekomendasi yang saya rekomendasi itu Oppo F3. Itu cukup Oppo F3. Kalau yang secondan, harga second itu sekitar 750 sampai 1 juta. Dan kalau saya ngelihat sendiri di Lookpool, di statistiknya itu ada yang menggunakan Oppo F5 itu hash rate-nya bisa sampai 3 sampai 5 MHz ya. Jadi buat teman-teman ya, bisa banyak alternatif untuk mining. Pakai STB bisa, pakai handphone juga bisa, pakai VGA juga bisa. Jadi sesuaikan dengan budgetnya masing-masing. Jangan terlalu dipaksakan. Kalau budgetnya sedikit, kita bisa pakai STB aja yang online 24 jam. Kalau misalkan ada budget lebih, kita bisa gunakan handphone juga. Atau kita misalkan ada budget lebih lagi, kita bisa beli VGA. Cuman beli VGA sekarang agak mahal. Itu VGA paling murah yang RAM-nya VGA RX 480 4GB aja itu udah masih sekarang tuh 5 juta ke atas, gara-gara mungkin BTC nya itu Bitcoinnya naik terus, makanya harga VGA juga semakin naik.
Grid juga STB sekarang lagi langka dan harganya juga sudah mulai mahal. Biasanya cuma 200, 150, 200. Sekarang udah 250 sampai 300. Jadi manfaatkan fasilitas yang teman-teman punya aja. Kalau misalkan handphonenya bagus, coba aja melakukan mining pakai handphone aja. Kita kumpulin yang receh-receh saja, jangan sampai kita memaksakan pengen profit yang besar. Waduh, jangan deh, nanti yang ada bosan duluan dan perangkat kita malah rusak. Ini masih upgrade ya, upgrade yang tadi Ubuntu-nya kita update, lalu ini sekarang kita upgrade, dan ini step yang ketiga kalau setelah kita lagi install Lib Jensen-nya. Lumayan lama, ini bisa sampai 20 sampai 30 menit. Itu kalau jaringannya ndut-ndutan ya, jaringannya nggak stabil. Tapi kalau stabil sih insya Allah cepat. Oke, lanjut ke step selanjutnya, itu kita download git-nya. Kita download sebentar lagi, habis ini step ini udah. Lanjut ke step kita download sisi minernya. Jadi pengalaman saya untuk mining, saya mengenal mining ini itu tahun 2017 akhir kalau nggak salah. Itu saya masih melakukan mining yang sedikit-sedikit, artinya kita pakai CPU, prosesornya saja, dan hasilnya ya dikit-dikit aja sih, hasilnya dikit-dikit aja. Lalu saya coba pakai cloud yang gratisan, terus saya coba melakukan membeli VGA. Itu VGA nya masih rada murah ya, belum terlalu mahal. BTC itu masih sekitar 150 juta sampai 200 itu, jadi VGA nya masih di kisaran 1 juta 2 juta, masih segitu ya kisarannya. Jadi saya beli, saya mining di NestHash, itu hasilnya lumayan, per bulan bisa dapat 300, 500. Kalau misalkan BTC lagi naik banget itu bisa dapat 800, 700 gitu. Jadi lumayan kalau pakai VGA. Cuman konsumsi listriknya juga lumayan. Itu konsumsi listriknya bisa sampai 150 sampai 200. Jadi pengeluaran kalau dihitung bersihnya itu ya kita dapat 500.000 lah buat dapat mining di NestHash-nya. Itu saya mining di Bitcoin. Habis itu saya beralih lagi ke waktu itu saya pakai PC server ya. Jadi saya menggunakan PC server karena PC server itu yang 24 jam saya cari, yang PC nyalanya 24 jam dan kuat. Dan kebetulan saya mendapatkan PC-nya Dell, terus prosesornya saya cari juga yang
double processor jadinya ada 24 core, lalu pakai VGA juga, VGA nya 4 GB. Jadi kalau mining di NetShares lumayan, dapat hertznya itu sekitar 18 sampai 20 MHz kalau nggak salah, itu lumayan. Lalu saya jual semuanya karena ada kebutuhan, jadi saya jual. Lalu saya coba mining yang gratisan lagi seperti CryptoTab. Saya masih main sampai sekarang juga CryptoTab, dan hasilnya juga lumayan juga kalau CryptoTab. Jadi kalau itu selangan waktu aja sih, selang-seling waktu. Jadi kalau misalkan ada waktu tinggal klik aja, klik 3 jam sekali kita klik aja, hasilnya lumayan. Saya udah ngikutin 6 bulan, kali ini hasilnya lumayan. BTC naik maka akan naik juga, jadi saya belum saya WD juga, saya nunggu BTC makin naik aja sih, seperti itu. Jadi jangka panjang, saya lebih jangka panjangnya. Lalu saya kenal STB, terus langsung kenal Coinverse dan segala macam. Akhirnya ya seperti ini, jadi semuanya bisa mining lagi. Itu pengalaman mining saya sih, sambil nunggu ini install Termux-nya, jadi sambil sharing-sharing juga. Ini internetnya udah mulai sedikit dapatnya, jadinya agak lambat buat downloadnya. Oke, sudah di download ya. Kita coba lihat untuk net foldernya pakai ls sisi miner sudah masuk. Lalu step selanjutnya itu kita masuk ke foldernya cd sisi miner. Oke, kita masuk, lalu kita rubah permissionnya. Pertama rubah yang ini nih, field sh nya, configure-nya, lalu kita rubah autogen sh nya, lalu kita baru panggil build-nya biar dibuka jalannya.
Oke, sudah berhasil ya. Lalu step terakhir, siapkan wallet teman-teman. Nanti perintahnya yang ini kan sudah masuk, yang ini juga sudah masuk, dan kita perintahnya tentang ini sampai sini ya. Dan jangan lupa walletnya nanti diganti dengan wallet teman-teman. Jangan sampai salah wallet. Nanti kalau salah wallet masuknya ke punya saya. Paste. Nah, ini sudah masuk. Kita sudah melakukan mining. Nah, ini ada tandanya accept, berarti sudah masuk ke virusnya. Kita tinggal lihat di lookpoolnya, kita masukin wallet kita, di situ sudah ada namanya Oppo F3 gitu. Misalkan teman-teman ingin mematikan mining ini, tinggal klik Ctrl C. Nah, ini untuk memastikan. Kalau mau hidupin lagi tinggal pencet yang sini aja nih. Nah, masuk ke yang belum masuk dia kode ininya, scriptnya, jadi agak tunggu lama biasanya. Nah, seperti itu teman-teman untuk mining virus di handphone Android di aplikasi Termux. Demikian tutorialnya dari saya dan sharing-sharingnya dari saya. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa klik like ya, dan